Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu topik gitu ya yang masih berhubungan dengan biofarmasetika, di mana kita akan membahas mengenai pertimbangan biofarmasetika dalam mendesain produk obat atau dalam membuat sediaan obat. Suatu obat gitu ya, suatu obat itu dapat diterima oleh pasien atau dapat dikonsumsi oleh pasien itu pasti dalam bentuk sediaan, gitu kan? Bukan dalam bentuk bahan obat kimia murni. Biasanya, nggak biasanya ya, pasien atau masyarakat atau konsumen itu akan meminum, gitu, mengkonsumsi obat dalam bentuk sediaan. Bentuk sediaan itu ada bentuk sediaan oral gitu ya, bentuk sediaan topikal, dan bentuk sediaan parenteral. Salah, bukan. Sorry, kalau bentuk sediaan itu bentuk sediaan padat, bentuk sediaan cair, dan bentuk sediaan semi padat. Kalau rute pemberian ya, itu baru oral, topikal, transdermal, dan secara parenteral. Tuh. Dan ketika menjadi bentuk sediaan obat gitu ya, ketika menjadi bentuk sediaan obat itu di dalam sediaan obat itu mengandung eksipien ya, dan mengandung bahan zat aktif atau bahan obat. Gitu. Kemudian ketika merancang suatu produk obat, kita harus memikirkan apakah harus menentukan juga apakah produk obat atau sediaan obat akan berefek lokal atau akan berefek sistemik. Lokal artinya bahwa efek obatnya itu sesuai dengan aplikasi sediaannya. Misalkan obat radang gitu ya, di mana misalkan radangnya pada permukaan kulit bagian tertentu, kita oleskan dengan sediaan topikal gitu ya, dan akan berefek ya pada tempat yang kita oleskan, kayak gitu. Kemudian itu efek lokal. Kalau efek sistemik itu melalui saluran pembuluh darah gitu ya, yang saluran pembuluh darah bisa dalam bentuk atau dalam rute pemberian oral maupun dalam rute pemberian parenteral, intravena, intramuskular gitu ya. Tuh. Kemudian ketika kita merancang suatu sediaan atau suatu produk obat, penting kita memahami dasar-dasar biofarmasetik dari sediaan obat. Karena biofarmasetik itu merupakan suatu ilmu di mana ilmu tersebut mempelajari pengaruh dari sifat fisikokimia obat ya dan produk obat secara in vitro pada penghantaran obat ke dalam tubuh, baik dalam kondisi normal atau pada kondisi patologis tertentu. Perhatian utama biofarmasetika itu adalah bioavailabilitas obat. Apa itu bioavailabilitas? Bahwa bioavailabilitas itu merupakan atau pengukuran kecepatan dan
jumlah zat aktif dalam mencapai target atau mencapai sisi aktif dari obatnya. Ya, jadi bioavailabilitas itu pengukuran kecepatan dan jumlah obat untuk mencapai target aksinya. Perubahan bioavailabilitas gitu ya. Perubahan bioavailabilitas itu dapat mempengaruhi sifat farmakodinamika maupun toksisitas dari sediaannya. Ya, jadi apa namanya, bioavailabilitas itu perubahan bioavailabilitas, jadi perubahan jumlah dan kecepatan zat aktif dalam mencapai targetnya itu dapat mempengaruhi farmakodinamik dan toksisitas dari suatu obatnya. Tuh. Sehingga biofarmasetika ini bertujuan untuk mengatur pelepasan obat dari produk obat. Jadi, suatu zat aktif itu bisa menimbulkan efek obat itu melalui beberapa proses. Katakanlah kita berbicara terkait dengan bentuk sediaan oral padat, bisa kapsul, bisa tablet. Sediaan tablet atau kapsul ya itu dapat memberikan efek zat aktifnya itu melalui proses. Berarti obat bentuk sediaannya atau obatnya harus kita minum, kemudian ketika dia menuju ke saluran pencernaan, dia tidak langsung terabsorpsi. Jadi dia akan mengalami yang namanya disintegrasi, disolusi, difusi, dan absorpsi. Dan proses ATME selanjutnya. Itu. Apa itu proses disintegrasi? Yaitu proses di mana zat aktif itu bisa keluar dari sediaannya. Karena kita tahu bahwa sediaan itu tersusun atas eksipien dan zat aktif. Gitu kan? Nah, dia akan mengalami proses disintegrasi. Dia akan berubah menjadi partikel-partikel lebih halus. Akan berubah menjadi granul-granul. Dari tablet utuh atau kapsul utuh, zat aktifnya akan keluar dari sediaannya membentuk suatu granul-granul. Tuh. Setelah mengalami proses pelarutan atau mengalami proses disintegrasi, kemudian dia akan melalui proses disolusi atau pelarutan. Apa itu? Zat aktif yang tadi dalam bentuk granul-granul kecil itu akan terlarut dalam media air. Ya, akan terlarut. Nah, zat-zat aktif yang dalam bentuk terlarut itulah yang akan mengalami absorpsi. Dan obat akan mengalami absorpsi itu kalau dia berhasil melintasi membran difusi. Jadi prosesnya panjang. Gitu ya. Sehingga biofarmasetika ini untuk mengatur pelepasan obat dari produk obat, minta tolong yang belum dimut silakan dimut. Silakan dicek Zoom masing-masing, yang merasa belum dimut silakan dimut. Ya, kalau terlambat jangan mengganggu proses perkuliahan. Jadi biofarmasetika itu bertujuan untuk mengatur pelepasan obat dari suatu produk obat sehingga zat aktif tersebut itu dapat memberikan efek terapeutik yang optimal dan memberikan dapat menimbulkan aman gitu ya untuk pasien untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan efek samping. Tuh, gitu ya. Jadi uji biofarmasetika atau studi biofarmasetika ini dalam kaitannya dalam desain produk sediaan gitu ya, itu didasarkan pada apa saja, kan? Didasarkan pada sifat fisika kimia. Dari studi biofarmasetika itu dalam hal mengatur pelepasan obat sehingga obat itu berefek dan tidak menimbulkan efek samping atau aman dikonsumsi, ya, itu didasarkan pada sifat fisika kimia dari bahan obatnya. Kemudian rute pemakaian obatnya apa ya? Itu disesuaikan dengan sifat anatomis dan fisiologis dari sisi aktif obatnya. Apakah akan diberikan secara oral, topikal, injeksi, implan, patch transdermal ataupun yang lainnya.
Kemudian efek farmakodinamiknya yang diinginkan. Efek farmakodinamik yang diinginkan itu artinya adalah apakah pelepasan sediaannya itu ya itu akan segera terlepas atau akan sustain release atau akan repeat action atau akan prolong action gitu. Jadi pelepasan obatnya atau efek obatnya akan seperti apa? Apakah akan lepas segera ataukah akan sustain release, pelepasan diperlambat atau akan repeat action gitu. Kemudian sifat toksikologi dari obatnya. Karena apa? Karena ada beberapa obat yang mempunyai indeks terapeutik sempit. Ya enggak? Tuh. Kemudian keamanan dari eksipiennya. Jangan sampai eksipien yang digunakan itu dapat memberikan efek samping malah. Kemudian pengaruh eksipien dan bentuk sediaan pada penghantaran obat. Kenapa di sini pengaruh eksipien itu perlu kita pelajari? Karena memang eksipien yang digunakan itu harus inert. Inert secara farmakodinamik. Inert secara efeknya. Jadi tidak mempengaruhi efek. Efeknya tetap A, efeknya tetap B. Tapi eksipien itu dapat mempengaruhi sifat fisika kimia dari obatnya, dapat mempengaruhi stabilitas obatnya. Ya, jadi eksipien itu dapat mempengaruhi kecepatan atau kelambatan dari proses absorpsi, kecepatan atau kelambatan dari proses disolusi, proses disintegrasi. Itu dapat mempengaruhi. Tapi kalau si eksipien ini harus inert terhadap efek farmakologinya. Sehingga ini kita perlu belajar tentang pengaruh eksipien. Tuh. Gitu ya. Kemudian ini di sini kan tadi tipe atau rute pemberian itu harus diperhatikan gitu ya. Apakah kita akan memberikan rutenya itu secara oral, secara lokal atau secara sistemik. Contohnya, kalau misalkan kita menginginkan sediaan kita berefek lokal, ya, seperti contohnya obat-obatan topikal pada kulit, hidung, mata, membran mukosa, rongga bukal, tenggorokan atau rektum, maka kita harus menyesuaikan, kita harus mengetahui anatomi dari efek dari sisi aktif obatnya, anatomi dari jaringan atau tempat aksi obatnya. Katakanlah misalkan kita akan membuat sediaan untuk intravaginal yang diberikan ke dalam saluran uretral misalkan. Atau kita akan membuat secara intranasal. Atau kita akan membuat untuk efek lokal telinga, mata gitu ya. Misalkan kita akan membuat suatu sediaan tablet vaginal gitu. Di mana tablet vaginal itu pasti digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Ya enggak? Jamur pada vagina gitu kan. Nah, sehingga kita perlu menggunakan eksipien atau bahan tambahan yang sesuai dengan anatomi dan fisiologi dari tempat aksi obat tersebut. Tuh. Itu ya, contohnya lagi. Misalkan kita akan membuat sediaan untuk mata. Kita pernah belajar tentang FTS steril gitu ya. Kalau untuk sediaan parental mata gitu kan, kita harus memperhatikan sediaannya itu ya harus sesuai dengan pH mata. Kalau enggak nanti mata kita bisa teriritasi dan akan menimbulkan efek samping yang membahayakan gitu ya. Kemudian terkait dengan isotonisitas sediaannya, terkait dengan sterilitas dari sediaannya, gitu ya. Kita memperhatikan iritasi lokalnya. Kemudian pengairan air mata dan kita perlu memperhatikan absorpsi sistemik obatnya. Misalnya sediaan mata. Jadi kita harus menyesuaikan rute pemberian dengan jadi rute pemberian obat itu kita tentukan, kemudian kita perhatikan hal-hal apa saja yang harus kita faktor-faktor
penting apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sediaan dengan rute pemakaian obat tertentu. Gitu. Kemudian eh, pertimbangan biofarmasetik pada pembuatan obat ya, itu bisa menentukan dosis akhir dan bentuk sediaan yang akan kita buat. Contohnya, ya, contohnya kenapa biofarmasetika itu dapat menentukan atau sering digunakan untuk menentukan dosis akhir dan bentuk sediaan suatu produk obat, ya. Contohnya misalkan sediaan suatu obat ditujukan untuk aktivitas lokal. Misalkan kayak produk obat topikal ya, salep katakanlah. Nah, biasanya kan dinyatakan dalam satuan konsentrasi atau sebagai prosentase obat aktif dalam formulasi. Misalkan hidrokortison 0,5%. Itu kan jadi aspek biofarmasetika itu dapat menentukan dosis akhirnya. Oke, berarti dengan berbagai pertimbangan yang ada gitu ya, sifat fisikokimia obat, kemudian rute pemakaiannya, kemudian toksisitas obatnya, itu akan menentukan dosis akhirnya. Katakanlah misalkan sediaan salep hidrokortison 0,5%. Gitu ya. Nah, konsentrasi 0,5% ini itu berkaitan dengan aksi farmakodinamiknya. Jadi, studi biofarmastika itu harus dilakukan untuk menjamin bahwa produk obatnya itu tidak mengiritasi atau tidak menimbulkan respon alergik atau atau memungkinkan absorpsi obat sistemik yang bermakna. Gitu ya. Kemudian tahap penentu dalam absorpsi obat bahwa tadi saya katakan bahwa ada beberapa proses yang harus dilalui sampai sediaan obat tersebut menimbulkan efek, gitu ya. Yang tadi saya sudah jelaskan, proses disintegrasi, disolusi, difusi, sampai dengan proses absorpsi. Banyak ya. Jadi suatu obat itu dapat terabsorpsi, itu yang pertama, obat tersebut harus melalui tahapan disintegrasi. Kemudian melalui habis disintegrasi dia yang kedua dia harus larut. Yang ketiga dia harus terabsorpsi melalui membran sel. Habis melalui membran sel dia baru menuju ke sirkulasi sistemik. Tuh. Di dalam proses disintegrasi, dalam proses pelarutan, dalam proses absorpsi, jadi disintegrasi obat, pelarutan obat, dan absorpsi obat itu mempengaruhi cepat atau lambatnya sediaan obat tersebut mencapai sistem sirkulasi sistemik. Kalau sediaan tersebut bisa mencapai sirkulasi sistemik, maka dia akan terdistribusikan ke sisi aktif atau sisi target dari obat tersebut. Ya, jadi ada 3 hal yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya sediaan obat itu atau zat aktif itu mencapai sirkulasi sistemik, yaitu ada proses disintegrasi, proses pelarutan, dan proses absorpsi. Tuh. Namun, untuk obat-obatan yang kita desain untuk sustain release atau prolong action, disintegrasi obat itu tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya sirkulasi sistemik. Karena apa? Karena gini, mohon maaf salah. Karena pada obat-obatan yang kita desain sustain release atau pelepasan diperlambat gitu ya, bahwa proses disintegrasinya itu harus lebih cepat daripada proses absorpsinya atau proses pelarutan obatnya. Jadi kalau kita bikin sediaan sustain release atau prolong release atau repeat action, itu proses disintegrasinya, jadi proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaannya itu harus lebih cepat ketimbang proses pelarutan atau disolusi dan proses absorpsi. Itu ya. Nah, untuk obat-obatan, ini yang pelepasan biasa, untuk obat-obatan yang mempunyai kelarutan kecil dalam air, maka kecepatan disolusinya itu lambat. Kebalikannya, kalau sediaan obatnya itu mempunyai kelarutan yang besar dalam air, maka
proses disolusinya akan lebih cepat. Gitu ya. Kemudian ini sudah lewat. Nah, ini disintegrasi. Bahwa disintegrasi untuk pelepasan sediaan, untuk bentuk sediaan pelepasan segera, bentuknya oral padat, produk obat itu harus mengalami disintegrasi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, gitu ya. Kemudian eh, kalian ingat ketika praktikum FTS padat ya bahwa ketika bentuk sediaannya itu adalah tablet, tablet yang biasa atau kapsul ya, itu harus dilakukan uji disintegrasi. Karena disintegrasi ini dapat memberikan pengukuran ya, pengukuran terkait dengan pelepasan zat aktif dari sediaannya. Kemudian yang kedua, setelah proses disintegrasi mengalami pelarutan dan kelarutan. Apa itu pelarutan dan kelarutan? Pelarutan dan kelarutan, pelarutan itu merupakan suatu proses gitu ya, suatu proses di mana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam suatu pelarut. Sedangkan kelarutan itu merupakan massa solut yang melarut dalam suatu massa atau volume pelarut tertentu pada temperatur tertentu. Untuk kelarutan contohnya 1 gram NaCl itu dapat melarut atau dapat terlarut pada 2,786 mili air dan pada suhu tertentu. Suhunya adalah 25 derajat Celcius. Itu pengertian kelarutan. Kalau pelarutan itu adalah prosesnya. Kalau kelarutan itu adalah jumlah zatnya yang terlarut. Kelarutan itu sifatnya statik. Ya, 1 gram NaCl akan melarut dalam 2, sekian air. Tuh. Kalau pelarutan itu sifatnya dinamik, bahwa proses pelarutan itu bisa berubah. Tuh ya. Dalam sistem biologis, pelarutan obat itu dilakukan dalam media akuos. Tuh. Jadi pelarutan obat ini secara sistem biologis ini merupakan suatu bagian yang penting sebelum kondisi absorpsi sistemik. Ya, tadi ya, laju pelarutan obat-obatan. Jadi kelarutan zat aktif yang rendah dalam air atau kelarutan zat aktif dalam air itu kecil, itu laju pelarutannya juga akan lambat dan itu sebaliknya. Tuh. Jadi uji pelarutan atau uji disolusi ya dapat digunakan untuk memprediksi bioavailabilitas dan dapat digunakan untuk membedakan faktor-faktor formulasi yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas dari obat. Tuh. Nah, untuk uji disolusi ini diperlukan untuk semua produk obat oral padat yang disetujui oleh FDA. US Food and Drug Administration. Tuh. Ada 2 peneliti yaitu si Noyes dan Whitney gitu ya. Dia mempelajari atau mereka mempelajari terkait dengan kecepatan atau laju pelarutan obat-obatan bentuk padat. Gitu ya. Bahwa langkah pelarutan itu meliputi proses pelarutan obat pada permukaan partikel padat yang membentuk larutan jenuh di sekeliling partikel. Jadi langkah pelarutan itu adalah kayak pembasahan pembasahan serbuk padat, pembasahan serbuk. Jadi kan bentuknya padat gitu ya, partikel-partikel padat itu membentuk suatu larutan jenuh di sekeliling partikel. Nah, obat yang terlalu dalam larutan jenuh itu dikenal sebagai stagnan layer, permukaan yang stagnan. Dan dia akan berdifusi ke pelarut dari daerah konsentrasi obat yang tinggi ke daerah konsentrasi obat yang rendah, seperti pada gambar ini. Ini kursor saya nggak bisa dipakai, jadi saya nggak bisa ngotak-ngatik kursor. Jadi, kalian bisa lihat di layar di gambar 14 strip 2 bahwa ada bulatan di situ partikel padat, ya enggak? Partikel padat dikelilingi oleh larutan. Tuh.
nanti akan membentuk suatu stagnan layer. Tadi kan menjadi larutan jenuh ya. Nanti akan partikel padat ini akan berdifusi dari daerah konsentrasi obat yang tinggi ke daerah konsentrasi obat yang rendah. Jadi dari dalam keluar bentuk suatu larutan. Tuh. Nah, persamaannya adalah dc per dt, di mana dc per dt merupakan laju pelarutan obat pada waktu tertentu. Sama dengan D itu adalah tetapan laju difusi dikali dengan A, luas permukaan partikel, dibagi dengan H itu adalah tebal dari stagnan layernya itu. Nah, dc per dt ini atau laju pelarutan itu merupakan suatu laju obat yang terlarut per waktu. Jadi kecepatan obat yang larut pada waktu tertentu yang dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi dalam cairan disolusi. Nah, persamaan Noe-Whitney ini gitu ya, itu dapat memperlihatkan bahwa pelarutan dalam labu atau dari media yang digunakan, tempat media, dapat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu dapat dipengaruhi oleh fisikokimia obatnya, formulasinya, dan pelarut. Ya. Obat dalam tubuh terutama dalam saluran cerna atau saluran pencernaan dianggap melarut dalam suatu lingkungan akuos. Nanti ada penembusan obat melintasi dinding usus, nanti kita menggunakan model membran lipid, di mana nanti penembusan obat ini gitu ya, itu dapat dipengaruhi oleh kemampuan obat berdifusi dan partisi antar membran lipid. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang pertama, sifat fisikokimia obat. Bahwa sifat fisikokimia obat ini tadi merupakan suatu parameter penting gitu ya, parameter penting yang dapat mempengaruhi laju pelarutan ya, ataupun dapat mempengaruhi laju absorpsi dari obatnya. Jadi sifat fisika kimia obat itu dan juga sifat fisikokimia bahan tambahan atau eksipien ini merupakan suatu pertimbangan penting dalam kita merancang atau mendesain produk obat. Contohnya, larutan intravena gitu ya. Kita membuat larutan intravena. Jadi untuk obat-obatan yang dia susah larut dalam air gitu ya, atau larutan dalam airnya rendah, itu kita terlalu sulit membentuk mereka ke dalam bentuk sediaan intravena. Nah, sehingga supaya zat aktif tersebut itu dapat kelarutannya meningkat di dalam aqueous atau di dalam air, maka kita perlu menambahkan eksipien, di mana eksipien tersebut itu dapat meningkatkan kelarutan dari zat aktif tersebut sehingga kita bisa dibuat dalam sediaan intravena. Karena untuk sediaan intravena itu harus terabsorpsi sempurna di dalam di dalam sirkulasi sistemik. Gitu ya. Kemudian ini beberapa sifat fisikokimia dari zat aktif maupun eksipien yang dapat mempengaruhi atau harus menjadi suatu pertimbangan dalam kita membuat atau mendesain produk obat. Apa saja? Ada pKa dan profil pH, ukuran partikel, polimorfisme, higroskopisitas, koefisien partisi, interaksi bahan pengisi, dan profil stabilitas pH. pKa dan profil pH ini untuk stabilitas dan kelarutan dari produk akhir. Begitupun dengan ukuran partikel. Ukuran partikel itu dapat mempengaruhi kecepatan kelarutan obat. Polimorfisme adalah bentuk kristal dari zat aktif maupun eksipien. Bentuk kristal dari suatu partikel. Itu juga dapat mempengaruhi kelarutan obat. Nanti ada bentuknya anhidrat, trihidrat, monohidrat, anhidros gitu ya. Itu bisa mempengaruhi kelarutan dari obat. Terus higroskopisitas. Higroskopisitas dari zat aktif itu dapat mempengaruhi struktur fisikanya dan dapat mempengaruhi stabilitas produknya. Contohnya apa? Misalkan nih gambarannya garam.
garam itu kan Na dan Cl kan, misalkan itu NaCl. Kalau dia menyerap, mengabsorpsi uap air, ya secara fisiknya dia akan berubah. Gitu kan, menjadi cair, dari padat menjadi cair. Tapi secara kimianya dia tetap Na dan Cl. Jadi itu higroskopisitas. Kemudian koefisien partisi. Koefisien partisi ini dapat mempengaruhi afinitas atau ikatan kimia antara obat dengan target obatnya. Dan dapat mempengaruhi pelepasan dan kecepatan pelarutan sediaan obatnya. Kemudian interaksi antar bahan, interaksi antara zat aktif dengan bahan pengisi, ini juga bisa mempengaruhi stabilitas obatnya. Kemudian profil stabilitas pH, ya. Jadi pH itu bisa mempengaruhi stabilitas atau kecepatan kelarutan obatnya, terutama untuk zat aktif yang stabilitasnya dipengaruhi oleh pH. Ya, nah ini kita lanjutkan ke sifat fisikokimia yang dapat mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama, profil pH dan kelarutan. Ya, profil pH dan kelarutan, bahwa profil pH dengan kelarutan ini bisa menjadikan gambaran dari kelarutan obat pada berbagai pH fisiologis. Ketika kita merancang suatu sediaan oral gitu ya, seorang formulator itu harus mempertimbangkan bahwa pH lingkungan dari saluran pencernaan itu beda-beda. Misalkan lambung, itu kan pH-nya asam gitu. Kemudian usus pH-nya basa. Nah, itu apa namanya, kita harus mempertimbangkan apakah zat aktif kita itu absorpsinya akan di usus atau akan di lambung. Gitu. Suatu obat yang bersifat basa itu akan lebih mudah larut dalam media asam, dia akan membentuk garamnya. Dan sebaliknya, obat yang mempunyai pH asam gitu ya, dia akan mudah larut dalam media basa. Misalkan untuk obat-obatan yang asam gitu kan, kalau ditujukan untuk saluran cerna di usus itu lebih mudah larut. Kalau apa namanya, obat-obatan yang pH-nya basa gitu kan, terus absorpsinya di lambung itu bisa lebih cepat. Nah, profil pH kelarutan, ya hubungan antara pH dengan kelarutan, ini bisa memberikan suatu perkiraan yang kasar atau kira-kira atau meramalkan, memprediksikan dari kesempurnaan pelarutan suatu dosis obat baik dalam lambung maupun dalam usus. Nah, kelarutan obat ini dapat diperbaiki dengan kita menambahkan suatu bahan tambahan yang bersifat asam atau basa. Yang jelas gini, kalian harus paham betul ya bahwa obat-obatan yang asam itu akan lebih mudah larut di lambung. Obat-obatan yang basa kan obat-obatan yang basa akan lebih mudah larut dalam lambung. Obat-obatan yang asam akan lebih mudah larut dalam usus. Itu harus kalian pahami. Nah, ketika zat aktif kalian itu sifatnya asam, kemudian dia harus larut ke dalam mana namanya, lambung. Nah, berarti kalian harus membuat zat aktif itu sifatnya basa. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan eksipien yang bersifat basa. Sehingga si obat ini bisa naik kelarutannya di dalam lambung. Gitu ya. Contohnya, aspirin. Aspirin itu sifatnya asam. Nah, dia harus terabsorpsi di lambung misalkan. Nah, biar dia bisa terabsorpsi di lambung gitu ya, kita harus menambahkan bahan pendaparnya. Ya, supaya dia bisa mudah larut. Yang kedua adalah hubungan antara atau profil antara pH dan stabilitas. Profil pH stabilitas pada obat ini merupakan suatu gambaran dari tetapan laju reaksi peruraian obat versus pH, ya. Jika obat itu bisa mengalami peruraian karena adanya katalis asam atau basa, maka kita bisa memperkirakan atau memprediksi kerusakan obat dalam saluran cerna. Contohnya ada eritromisin.
Eritromisin ini mempunyai profil stabilitasnya itu tergantung pada pH. Eritromisin dalam suatu media yang asam seperti lambung itu dia bisa terurai. Berarti kan obatnya rusak ya. Jadi eritromisin itu kalau di lambung dia bisa terurai rusak gitu. Sedangkan pada pH yang netral atau alkali, si eritromisin ini lebih stabil. Nah, karena hal tersebut ya bahwa eritromisin ini mudah terurai dalam asam lambung. Nah, untuk mencegah peruraian atau kerusakan eritromisin ini, maka kita buatlah eritromisin ini dalam sediaan tablet salut enterik. Nah, ini pentingnya kita mengetahui sifat dari zat aktif kita. Apakah zat aktif kita itu stabilitasnya dipengaruhi oleh pH atau tidak? Ini contohnya eritromisin ini. Dia dipengaruhi oleh pH. Kalau dia dalam kondisi asam, dalam lingkungan asam, dia akan mudah terurai, akan rusak. Nah, kalau misalkan dia dibuat secara oral, dia akan ketemu asam, akan ketemu lambung gitu ya. Nah, dia akan rusak dalam suasana asam yang ada di lambung. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, maka kita bikinlah dia salut selaput atau salut enterik. Biar dia nggak rusak di lambung. Yang rusak adalah enteriknya atau salutnya. Gitu ya, itu contohnya. Yang selanjutnya adalah ukuran partikel. Ukuran partikel ini dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi dari obat. Kenapa ukuran partikel ini dapat mempengaruhi absorpsi kecepatan atau laju absorpsi obat? Nah, semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaannya akan semakin meningkat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat aktifnya, maka luas permukaan efektif suatu obat akan semakin meningkat. Nah, kalau dia luas permukaannya semakin meningkat, maka laju pelarutan obat juga semakin cepat. Tuh. Nah, untuk obat-obatan yang mempunyai ukuran partikel besar, ya makanya kita harus tahu nih, kita penting mengetahui ukuran partikel dari zat aktif yang akan kita buat ataupun bahan tambahan yang akan kita buat. Gitu. Karena kalau ukuran partikelnya dia besar, maka kelarutannya juga akan kecil. Kalau kita tahu bahwa oh ternyata ukuran partikel zat aktif kita itu besar. Nah, sehingga perlu kita kecilkan ukuran partikelnya dengan cara bisa melalui dengan cara penggilingan atau menjadi bentuk termikronisasi atau kita bisa rubah dia menjadi nano gitu ya dengan berbagai metode yang ada gitu. Nah, itu akan meningkatkan kelarutannya dengan memperkecil ukuran partikelnya ya. Nah, ukuran partikel yang makin kecil itu mengakibatkan kenaikan keseluruhan luas permukaan partikel. Selain itu bisa memperbesar penetrasi air ke dalam partikel dan bisa menaikkan laju pelarutan. Tuh. Pada obat-obatan dengan kelarutan yang sangat kecil, gitu ya, untuk meyakinkan disintegrasi tablet dan pelepasan partikelnya cepat, maka kita perlu menambahkan disintegran ke dalam formulasinya. Jadi dengan obat-obatan yang dia punya kelautan kecil gitu ya, sangat kecil untuk memastikan bahwa disintegrasi obatnya itu baik dan pelepasan partikelnya juga baik, juga cepat gitu ya. Nah, kita perlu menambahkan disintegran. Tuh. Dan kita juga bisa menambahkan surfaktan di mana surfaktan ini dapat meningkatkan pembasahan. Nah, dan juga bisa meningkatkan kelarutan obat. Tapi juga perlu diperhatikan ya, penambahan disintegran dan surfaktan itu harus dalam rentang konsentrasi yang sesuai. Karena nanti penambahan surfaktan yang terlalu banyak itu dapat meningkatkan atau dapat menurunkan kelarutan. Ya. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia polimorfisme bentuk dari kristal zat aktif maupun zat tambahan. Bahwa polimorfisme itu apa? Polimorfisme itu menunjukkan susunan suatu obat atau polimorf. Nah, polimorf ini digunakan untuk mendeskripsikan polimorf, solvat, bentuk amorf, dan sulfat disolvat.
Bentuk amorf itu apa dan yang lainnya itu apa? Bahwa bentuk amorf itu merupakan bentuk non-kristal. Ya. Bentuk solvat itu merupakan bentuk yang mengandung suatu pelarut atau air atau hidrat atau pelarut itu solat atau hidrat. Sedangkan solvat dan desolvat itu merupakan bentuk yang dibuat melalui penghilangan pelarut dan dari solvat. Jadi apa namanya? Solvat disolvat itu bentuk ya di mana suatu zat itu sudah dihilangkan dari pelarut, namanya solvat disolvat. Polimorf ini mempunyai struktur kimia yang sama, ya. Struktur kimia sama, tapi secara fisik dia berbeda. Seperti kalau secara kimia kan sama ya, fisiknya berbeda seperti kelarutannya bisa berbeda, densitasnya bisa berbeda, kekerasannya bisa berbeda, dan karakteristik pengempalannya juga bisa berbeda. Beberapa kristal polimorf ya itu mempunyai kelarutan air yang kecil daripada bentuk amorfnya. Jadi bentuk kristal polimorf itu biasanya mempunyai kelarutan yang lebih kecil dibandingkan bentuk amorfnya. Sehingga kalau bentuknya polimorf itu zat aktifnya itu lebih agak sulit untuk terabsorpsi. Misalkan, ini contohnya chloramphenicol. Chloramphenicol itu mempunyai beberapa bentuk kristal. Jadi chloramphenicol itu mempunyai beberapa bentuk kristal, gitu ya. Yang apabila diberikan secara oral sebagai suatu bentuk suspensi, maka konsentrasi obat dalam tubuh itu bergantung pada persen polimorf beta dalam suspensi. Jadi ada beta, ada alfa gitu ya. Nah, chloramphenicol yang bentuknya beta, beta chloramphenicol itu mempunyai sifat yang lebih mudah larut dibandingkan yang bentuknya alfa. Ini contohnya, ini di gambar 14 strip 3, ini ada membandingkan suspensi chloramphenicol palmitat yang bentuknya alfa sama beta. Gitu ya. Bahwa di sini menunjukkan bahwa bentuk beta chloramphenicol itu lebih mudah larut dibandingkan atau lebih mudah diabsorpsi dibandingkan bentuk alfanya. Ya. Nah, pada umumnya bentuk kristal dengan energi bebas terendah itu merupakan polimorf yang paling stabil. Jadi bentuk kristal yang energinya bebasnya itu rendah, itu biasanya bentuknya polimorfnya lebih stabil. Pada umumnya, suatu zat obat apabila dia bentuknya amorf atau bentuknya non-kristal, dia melarutnya lebih cepat dibandingkan obat yang bentuknya kristal. Jadi bentuk amorf ya atau bentuk non kristal itu lebih mudah larut dibandingkan bentuk kristalnya ya. Kemudian beberapa bentuk polimorf itu mempunyai sifat yang metastabil dan dapat berubah menjadi bentuk yang lebih stabil setelah beberapa waktu. Contohnya misalkan perubahan dalam bentuk kristal itu dapat menimbulkan masalah pada proses fabrikasi atau proses misalkan pencetakan tablet. Contohnya misalkan perubahan struktur kristal dari zat aktif itu dapat menyebabkan cracking pada sediaan suspensi misalkan atau pada sediaan tablet atau bahkan granulnya itu nggak bisa dikempa dalam menjadi bentuk tablet sehingga perlu dilakukan reformulasi dan membentuk kristal tersebut menjadi kristal yang baru yang mudah yang dapat memperbaiki dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Gitu ya contohnya itu. Kemudian ini adalah di tabel 14.2 dan di tabel 14.3 ini, kalau di tabel 14.2 ini adalah bahan tambahan yang lazim digunakan pada produk obat padat. Sedangkan pada tabel 14.3 ini merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk produk obat cair oral. Kita lihat untuk yang 14.2. Laktosa ada pengisi, disintegran, lubrikan, bahan granulasi, bahan penyalut, penyalut enterik gitu ya. Laktosa, kalsium fosfat di basic itu pengisi. Kemudian PMG stearat ini biasa dipakai lubrikan, talkum
juga sama ya, dan lubrikan. Sukrosa sebagai bahan granulasi, bahan pengikat biasanya dalam bentuk larutan. Larutan polivinilpyrrolidon ini biasanya sebagai bahan granulasi dan seterusnya. Nah, yang tambahan untuk produk obat cair oral ini ada natrium karboksimetilselulosa, teragakan, natrium alginat ini sebagai bahan suspensi. Sorbitol pemanis gitu ya, alkohol, propylen glikol ini bisa sebagai bahan parut dan bisa juga sebagai bahan pengawet. Metil, propil, paraben sebagai bahan pengawet gitu ya, sukrosa, pemanis, polisorbit, polisorbat seperti twin ya, twin 80, twin 20, twin 60 itu biasa sebagai surfaktan. Dari polisorbat itu bahasa lainnya adalah twin. Dan beberapa minyak yang bisa digunakan untuk mengemulsi atau beberapa surfaktan yang bisa digunakan sebagai pengemulsi. Nah, faktor formulasi ini juga dapat mempengaruhi pelarutan obat. Nah, apa maksudnya gitu ya? Bahwa bahan tambahan atau eksipien yang ditambahkan pada suatu formulasi ya, ini dapat mempengaruhi sifat fungsional zat aktif dalam sediaan. Tuh. Beberapa sifat fungsional dari bahan tambahan ini dapat memperbaiki, jadi bahan tambahan itu dapat memperbaiki kompresibilitas obat aktif atau zat aktif, dapat menstabilkan obat terhadap perurean, dapat menurunkan iritasi lambung, mengendalikan laju absorpsi obat, meningkatkan bioavailabilitas obat. Tuh. Akan tetapi apabila kita menambahkan eksipien yang terlalu berlebih, itu juga dapat mempengaruhi stabilitas dari sediaannya. Contohnya lubrikan. Lubrikan yaitu MG stearat gitu ya. MG stearat itu lubrikan bersifat hidrofobik. Hidrofobik benar ya, hidrofobik. Di mana kalau kita menambahkan lubrikan MG secara berlebihan, dia mempunyai sifat menolak air, maka dapat menurunkan ya, dapat menurunkan kelarutan atau bisa menurunkan proses disolusi. Gitu. Makanya MG stearat itu biasanya penambahannya dalam konsentrasi yang kecil. Kemudian surfaktan. Surfaktan itu dapat mempengaruhi laju pelarutan obat. Gitu. Surfaktan memang dia bisa meningkatkan kelarutan obat dengan menurunkan tegangan antar muka dua zat. Tapi kalau kita menambahkan surfaktannya itu dengan konsentrasi yang tinggi, ya, surfaktan itu akan membentuk suatu misel dengan obat sehingga akan menurunkan laju pelarutan. Partikel obat besar mempunyai luas permukaan yang lebih kecil dan melarut lebih lambat daripada partikel yang lebih kecil. Misel itu adalah ukuran partikel obat semakin besar, gitu. Jadi kita menambahkan surfaktan dalam jumlah yang banyak, itu surfaktan itu dapat membentuk misel dengan zat aktifnya, menjadi suatu bentuk partikel yang lebih besar. Nah, misel itu, jadi bentuk partikel yang lebih besar itu dapat menurunkan luas permukaan, sehingga proses polutannya itu lebih lambat, gitu ya. Nah, kemudian natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat itu bisa mengubah pH media. Itu kan pH media pada sekitar bahan aktif obat. Contohnya, aspirin itu obatnya sifatnya asam ya. Kalau dia ditambahkan dengan natrium bikarbonat, dia akan menjadi bentuk garam. Di mana bentuk garam ini akan memudahkan dia larut dalam media. Sehingga kita sebut menjadi pelarutan dalam suatu media reaktif. Yaitu contoh-contohnya itu di mana eksipien itu dapat mempengaruhi stabilitas dari sediaan obat, ya. Makanya harus dipastikan konsentrasi yang digunakan. Kemudian ini beberapa pengaruh bahan tambahan pada parameter farmakokinetik produk obat oral. Ini ada KA itu adalah tetapan laju absorpsi, Tmax itu adalah waktu untuk mencapai konsentrasi obat puncak dalam plasma. Kemudian AUC ini adalah area bawah kurva konsentrasi obat dalam plasma waktu tertentu.
disintegran, kemudian disintegran ini seperti Avisel dan Explotep ini dapat meningkatkan ketetapan laju absorpsi dan meningkatkan AUC, tapi dia menurunkan Tmax. Sedangkan lubrikan, bahan penyalut, salut enterik, ya, bahan sustain release, ya, ini bisa menurunkan KA dan AUC serta bisa meningkatkan Tmax. Gitu. Nah, ini contohnya teman-teman. Bahwa di 14 strip 5 ya, pengaruh lubrikan pada pelarutan obat. Semakin tinggi konsentrasi lubrikannya, maka kelarutan obatnya semakin rendah. Itu ada 0,5%, 1%, 5%. Nah, kita bandingkan yang 0,5 dan 5,0% atau 0,5% dan 5%. 0,5% itu dengan Mg 0,5% itu dia kelarutan obatnya lebih tinggi dibandingkan 5%. Berarti kan di sini membuktikan bahwa kadar atau konsentrasi Mg sterat yang tinggi itu bisa menurunkan laju pelarutan obatnya. Gitu ya. Nah, bahan tambahan itu hendaknya bersifat inert secara farmakodinamika, kan? Tapi bahan tambahan itu dapat mengubah fungsi bahan obat atau zat aktif dan bioavailabilitas obat dari sediaan. Contohnya untuk sediaan oral padat seperti tablet kompresi, itu bahan tambahannya ada pengisi, disintegran, lubrikan, ya, sama ada pengikat, pengstabil, pewarna, dan lain sebagainya. Jika digunakan secara tidak tepat dalam suatu formulasi, ya, laju dan jumlah absorpsi obat dapat dipengaruhi yang tadi saya katakan, contohnya di atas tadi ya. Saya mencontohkan surfaktan dan Mg stearat. Oke, selanjutnya, proses pelarutan dan uji pelepasan obat. Disolusi dan pelepasan obat ini dapat diketahui dengan kita melakukan pengujian menggunakan dissolution tester atau menggunakan difusi, alat difusi dan alat disolusi. Nah, alat disolusi ini ada beberapa contohnya. Kalian bisa lihat contoh beberapa alat disolusi di sini ada 7. Ya, ini ya, alat pelarutan ada 7. Untuk rotating basket dan pedal, ini untuk tablet biasa dan untuk kapsul juga bisa, suspensi juga bisa. Ya, untuk yang produk tablet extend release, ini bisa menggunakan alat 3 dan bisa menggunakan alat 7 serta rotating bottle ya, sorry. Kemudian untuk yang produk transdermal ataupun topikal ini bisa menggunakan difusi self France. Ini kita pernah menggunakan. Yang kalian pernah lakukan itu yang menggunakan pedal, gitu ya. Gambarnya sama, kok masih inget ya. Ini nggak perlu saya ulang lagi lah ya. Sudah pernah yang disolusi, bahwa disolusi itu atau pelarutan itu apa namanya dapat digunakan untuk mengetahui keseragaman pelepasan obat dari batch 1 ke batch yang lainnya, stabilitas, kemudian bisa mempengaruhi scale up ya, untuk mendapatkan persetujuan rilis persetujuan produk obat itu rilis ke pasaran, kemudian bisa memprediksi tampilan in vivo. Nah, ini adalah kondisi yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pelepasan obat. Apa saja kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pelepasan obat? Jadi mempengaruhi disolusi dan difusi. Ada bahan obat, kalau bahan obat itu ada ukuran partikel, polimorf ya, bentuk kristal, luas permukaan, stabilitas kimia dalam media pelarutan. Untuk formulasi produk obat ada bahan tambahan. Medianya volumenya berapa, pH, molaritas, kosolven, enzim, surfaktan ditambahkan. Suhu medianya, peralatan, hidrodinamika itu adalah laju pengadukan, bentuk wadah pelarutan, penetapan tablet dalam wadah. Ini ketika kita melakukan disolusi dan difusi. Ini ada bisa mempengaruhi. Ketika kita melakukan disolusi, kalau teman-teman ingat, itu kan menggunakan beberapa media ya. Bisa menggunakan media aqueous, jadi kita bisa memprediksi pelepasan zat aktif dalam media air.
Kemudian atau kita menggunakan media yang disesuaikan dengan media di lambung, media di usus. Berarti menggunakan pH, menggunakan buffer fosfat pH di bawah 5 itu untuk pH lambung, untuk di lambung. Untuk yang usus itu di atas 7. Media buffer fosfat di atas 7 itu untuk memprediksi pelepasan zat aktif dalam sediaan zat aktif dalam yang aktif dari sediaan di usus misalkan gitu. Kemudian saat penerimaannya nanti bisa kalian itu ya, kita pernah dibahas. Nah, ini tuh pedal. Nah, ini yang pedal teman-teman. Untuk yang pedal basket sama dengan pedal, bentuknya hanya bawahnya yang berbeda. Nah, syarat penerimaan uji pertama adalah Ki itu merupakan atau menyatakan sebagai prosentase dari kandungan yang tertera dalam label. Tuh. Jadi tahap pengujian ada 3, S1, S2, dan S3. S1 itu kalian uji 6 tablet atau 6 kapsul, masukkan ke dalam tadi alat disolusi, kemudian kalian hitung. Apabila setiap tablet itu tidak kurang dari Ki plus 5%, berarti diterima. Cukup sampai tahap S1 saja. Nah, ternyata kalau tidak memenuhi kriteria, lanjut ke tahap S2. Artinya kalian tambahkan 6 tablet lagi, ya. Kemudian dihitung rata-rata dari 12 satuan itu sama atau lebih besar dari Ki. Dan tidak ada satupun kurang dari 0 sampai 15%. Kalau diterima cukup sampai S2. Kalau enggak, lanjut ke S3. Gitu. Gitu ya. Nah, itu. Ini untuk sel difusi Franz. Nah, ini biasanya kita menggunakan membran tiruan. Kita bisa menggunakan kalau hanya pelepasan obat saja, itu kita menggunakan biasanya membran membran disolusi ya. Ada membran tiruan lah atau membran selofan dari selulosa. Atau kalau kita mau uji transport untuk mengetahui pelepasan transport zat aktif melalui stratum corneum gitu ya dalam kulit, itu bisa menggunakan membran tiruan, bisa menggunakan kulit babi, kulit telinga babi, menggunakan kulit mencit, menggunakan lepasan kulit ular, atau yang paling bagus itu sebenarnya menggunakan kulit kulit manusia. Jangan bayangkan kulit manusia dikelotok, enggak. Misalnya kulit manusia itu adalah yang hasil bedah itu loh, kayak bedah plastik gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya, karena ini masih banyak materinya. Jadi sementara saya cukupkan sampai di sini dulu saja, gitu ya. Untuk minggu depan nanti saya akan meneruskan materi ini dan nanti akan saya tambahkan dengan materi sesuai dengan RPS, yaitu biofarmastika dalam pembuatan sediaan oral. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Nanti akan saya upload di LMS untuk ini. Kemudian besok kalau ini materi sudah selesai, nanti akan ada kuis gitu ya. Materi ini akan dikuiskan minggu depan. Berarti minggu depan saja kuisnya. Jadi selesaikan materi ini dulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk perkuliahan kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di LMS atau di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya end meeting.